beberapa hal dari huruf-huruf Fatihah yang harus kamu perhatikan dengan benar. Jangan sampai setua ini pelafalannya masih salah. Apalagi jika salahnya membuat tidak sahnya surat Al-Fatihahmu, yang berarti pula tidak sahnya sholat-sholatmu. Apa aja diantaranya? Nih ya teman-teman sekalian, Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Ada yang boleh, ada yang harus diperhatikan ya. Dalam Al-Fatihah nih saya sebutkan dulu yang biasa orang-orang sering keliru gitu ya, ataupun sering kebingungan ini sebenarnya panjang atau pendek sih. Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Jadi boleh Maliki, boleh Maliki. Gitu ya. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Kalau teman-teman bilang, kok kayaknya saya keseringan dengernya yang panjang. Iya, karena kamu adalah pengikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dibaca panjang. Lebih baik dibaca panjang, meskipun dua-duanya sama-sama boleh. Jadi menurut Imam Syafi'i boleh panjang, boleh pendek. Panjang lebih baik. Kenapa gitu Imam? Sebab satu huruf sama dengan 100 kebaikan dalam sholat. Dan kalau di luar sholat, satu huruf senilai 10 kebaikan. Innal harf minal Qur'an bi'asyr hasanat. Kata Nabi Muhammad, satu huruf dari Al-Quran senilai 10 kebaikan. Senilai 10 kebaikan teman-teman sekalian. Dan itu antara Maliki dengan Maliki kan ada perbedaan satu huruf gitu ya. Karena Imam Syafi'i lebih memilih untuk panjangin aja dah, biar orang-orang, jadi kalau ditanyain mana yang lebih bagus, pendek apa panjang, dua-duanya boleh. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah panjang, karena ada perbedaan satu huruf yang orang akhirnya jadi pahalanya lebih banyak, gitu kata beliau. Nah kalau Imam Malik lebih memutuskan untuk dua-duanya sama-sama boleh. Sama-sama boleh, panjang boleh, Maliki boleh, pendek boleh, Maliki boleh, tapi lebih bagus pendek. Kenapa gitu? Artinya lebih heroik, artinya lebih dahsyat, artinya lebih hebat. Antara Malik yang artinya adalah pemilik dengan Malik yang artinya adalah raja. Antara pemilik sama raja, heroikan mana? Raja ya. Antara raja dengan pemilik, dahsyatan mana secara makna? Raja. Raja di hari kebangkitan, pemilik hari kebangkitan. Nah itu rasanya yang maknanya raja tuh kayaknya lebih dahsyat gitu ya, karena Imam Malik lebih memilih secara maknanya gitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama boleh. Jadi kalau ibu-ibu lagi sholat pas dengar imamnya Maliki Yaumiddin, oh nggak sah nih sholatnya, nggak sah ya, bubar nggak gitu karena memang dua-duanya sama-sama boleh. Kemudian yang boleh juga sirat. Boleh dibaca sod sirat, boleh dibaca sin sirat. Ya, sirat boleh, sirat pakai sod juga bagus. Mana yang lebih bagus? Semua ulama sepakat untuk membacanya dengan sod, sirat. Sod ya. Sirat gitu kan. Ada ketebalan lebih antara sod dengan sin. Itu jadi boleh aja gitu ya, bacanya sod. Kalau ada orang kemudian kok kedengarannya kayak sin ya, nah itu juga nggak apa-apa, karena memang artinya sama antara sirat dengan sirat ya, antara sirat dengan sirat gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Kemudian sisanya yang lain, jangan sampai nasta'in dibaca nastain. Jangan sampai mustaqim dibaca mustaqim. Jangan sampai maghdubi alaihim dibaca maghdubi. Gitu ya. Yang artinya yang kemudian atau maghdubi. Nah, itu jangan berpindah dari dad kepada huruf-huruf yang lain. Termasuk juga an'amta, jangan dibaca an'amta, apalagi a'amta. Waduh, jauh benar ya. Waladhdallin, jangan kehilangan
satu tasdidnya menjadi waladhdallin. Nah, itu hilang satu tasdid. Ya. Dan yang terutamanya lagi, hati-hati ini yang paling harus hati-hati, baca iyyaka, nggak boleh iyaka. Iyaka, ada tasdid di situ yang akan merubah arti. Teman-teman sekalian, jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya jadinya, kepada bayangan matahari aku menyembah dan kepada bayangan matahari aku mohon pertolongan. Wow. Hati-hati ya. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Gitu ya. Itu beberapa perkara yang kita perlu perhatikan dalam Al-Fatihah.